البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wasakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Ushul Sunnah karya Al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahmatullahi alaih, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil bahwasannya termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal iqtida'u bihim. Termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh dengan ajaran dan juga metode yang dahulu para sahabat berada di atasnya dan juga mengikuti mereka. Intinya mengikuti jejaknya para salaf. Itu termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti dalil, mengikuti Al-Qur'an was sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, secara amalan, secara keyakinan. Kemudian perintah untuk senantiasa meninggalkan perkara-perkara bid'ah, sekecil apapun kebid'ahan tinggalkan, barakallahu fiik. Karena kebid'ahan akan menimbulkan kerusakan, menimbulkan perpecahan, menimbulkan permusuhan, dan tidak akan pernah bersatu as-sunnah dengan al-bid'ah. Sebagaimana sudah kami jelaskan, dipermisalkan bagaikan air dengan minyak, kazait wal ma' la yastami'ani abada. Dipermisalkan seperti air dan minyak, yang mana keduanya tidak akan pernah bersatu selama-lamanya. Di mana ada kebid'ahan pasti ada perpecahan. Di mana ada kebid'ahan pasti ada perselisihan. Di mana ada kebid'ahan pasti ada permusuhan. Namun di mana ada as-sunnah, disitulah orang-orang berjamaah, bersatu, berkumpul di atas al-haq, di atas dalil Al-Qur'an was sunnah. Sekarang berikutnya kita lihat, kalau yang pegang matan itu halaman 70 itu. Qala Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, wa sunnatu 'indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan as-sunnah menurut kami atau di sisi kami adalah jejak-jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya kita diperintahkan untuk mengikuti jejaknya para salaf. Nah, yang mana para salaf mereka menjadikan rujukan dan juga menjadikan teladan yang utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai-sampai Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, Al-Imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul." Artinya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah memberikan motivasi kepada kita semuanya dan memberikan peringatan agar kita waspada terhadap pemikiran-pemikiran para tokoh. Kata beliau, "Alaika bi athari man salaf." Wajib atasmu berpegang teguh dengan jejaknya para salaf. Siapa para salaf kita? Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Wajib kita mengikuti mereka. Kalau kita mengatakan sunni salafi, sunni karena menisbahkan diri kepada apa? As-sunnah. Salafi menisbahkan diri kepada para salaf. Siapa para salaf kita tadi? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Jadi kalau ada orang aku ana sunni,
tapi dia nggak ngikuti para salaf, bukan sunni dia. Hati-hati ya. Kalau cuma pengakuan banyak kan orang ngaku-ngaku Ahlussunnah, mengaku-ngaku di atas sunnah, mengaku-ngaku sunni salafi, tapi praktek amalnya jauh dari pemahaman para salaf, jauh daripada ajaran as-sunnah. Sampai-sampai ada pantun itu ya barakallahu fi, kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap orang dia mengaku-ngaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila, padahal Laila tidak mengakui hubungan tersebut. Maksudnya setiap orang banyak mengaku dirinya Ahlus Sunnah, dirinya Sunni, Salafi, tapi apa? As-Sunnah dan juga ajaran para salaf tidak mengakui pengakuan tersebut karena tidak mengamalkan. Jadi kalau kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengaku Sunni Salafi, praktekkan, amalkan itu. Bukan sekedar slogan saja, tapi qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Ucapan, amalan, keyakinan. Ikhwani fid din, azza nazakumullah wa barakallahu fikum. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan apa tadi? Alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Wajib atasmu berpegang teguh dengan jejaknya para salaf. Berpegang teguh dengan ajarannya para salaf walaupun manusia menolakmu. Mungkin kita hidup di masyarakat, di kampung, dikucilkan, dicacing maki, dihina, ya enggak? Berjenggot dibilang apa? Kambing. Istrinya bercadar dibilang ninja. Celana cingkrang dibilang kebanjiran. Itu wajar. Paham ya? Walaupun manusia menolak kita, selama kita berpegang teguh dengan asar para salaf, berpegang teguh dengan ajaran para salaf, selama sudah. Enggak usah dipedulikan. Jangan pernah melawan, jangan pernah menghadapi orang-orang awam yang jauh dari ilmu dengan arogan, kekerasan, jangan. Paham ya? Cukup dihadapi dengan kesabaran. Assalamualaikum, tinggalkan sudah. Kenapa demikian? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah dakwah yang mengajak untuk apa? Berlemah lembut, bersatu, bersaudara di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan mengajak kepada kekacauan atau keributan. Kita lihat sini. Atau sambungannya dari Afan, Al-Imam Al-Auza'i mengatakan yang berikutnya, beliau mengatakan apa tadi lafadznya? Wa iyyaka wa ara'ar rijal. Hati-hati kamu dan tinggalkanlah pemikiran-pemikiran para tokoh. Jadi pemikiran para tokoh, pemikiran atau pendapat ustadznya, pendapat syekhnya, pendapat gurunya, tinggalkan selama tidak mencocoki dalil. Ingat-ingat ya, selama tidak mencocoki dalil. Jadi ad-dalil, al-hujjah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil itu Al-Qur'an Sunnah, bukan pendapat para tokoh. Iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Hati-hati kamu, jauhilah pemikiran-pemikiran para tokoh walaupun mereka menghias-hiasnya dengan apa? Ucapan. Kelihatannya bagus ucapannya, indah ucapannya, lantunannya Masya Allah, memukau atau membuat orang tertipu, tapi kalau itu kebatinan tinggalkan. Faham ya? Tinggalkan. Kenapa demikian barakallahu fiik? Dikarenakan ittiba'us salaf, mengikuti para salaf, meniti jejak mereka adalah kunci keselamatan. Ingin selamat, ikutilah ajaran para salafun salih. Naam. Kemudian berikutnya, was-sunnatu tufasilul Qur'an. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, was-sunnatu tufasilul Qur'an, dan as-sunnah itu sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena pedoman kita apa pedoman kita? Al-Qur'an dan as-sunnah. Ya enggak? Nah, kalau cuma Al-Qur'an saja enggak cukup. Makanya di Yaman sana, di Arab sana, ada kelompok namanya Jamaah Ingkar Sunnah. Jamaah Ingkar Sunnah atau digelari Qur'aniyun. Mereka pedomannya Al-Qur'an tapi sunnah enggak mau. Lihat itu. Nahnu naktafi bil Qur'an wa la nubali bis sunnah katanya. Kita mencukupkan dengan Al-Qur'an, enggak peduli dengan sunnah. Ini keliru. Ahlus Sunnah wal Jamaah pedomannya Al-Qur'an dan As-Sunnah ala fahmi salaful ummah. Lihat itu. Pedomannya Al-Qur'an Sunnah berdasarkan pemahaman para salafun saleh, bukan pemahaman per individu, bukan pemahaman otodidak, bukan pemahaman hawa nafsu, bukan, tapi pemahaman para salaf. Makanya kalau memahami Al-Qur'an Sunnah, pastikan pemahamannya sesuai dengan pemahaman para salaf. Paham ya? Karena pemahaman kita terbatas dan dangkal. Barakallahu fiik. Sedangkan pemahaman para salaf, mereka menisbahkan apa? Pemahaman tersebut kepada apa? Para pendahulu-pendahulu yang sebelumnya. Kan itu, yang sumbernya Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Tapi kalau pemahaman orang-orang belakangan yang terkadang mereka memahami hanya dengan apa? Hawa nafsunya, dengan akalnya dan logikanya, itu berbahaya. Barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya hindari kelompok namanya JIS. JIS itu Jamaah Ingkar Sunnah. Jamaah Ingkar Sunnah.
Jadi dia nggak mau peduli dengan sunnah, pokoknya yang diamalkan yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita teliti kembali, banyak perkara-perkara yang terjatuh dalam kontradiksi. Sekarang ketika mereka sholat, gerakan sholat Allahu Akbar, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, di dalam Al-Quran ada nggak ajaran seperti itu? Nggak ada. Kalau ada buktikan sudah. Sudah Al-Fatihah sampai An-Nas buktikan ada nggak kira-kira? Nggak ada. Dijelaskan dalam As-Sunnah. Kemudian orang melakukan umroh, haji, ritual umroh, rukun haji, dijelaskan di mana? Di dalam As-Sunnah. Dalam Al-Quran nggak ada. Makanya kalau orang cuma bermodalkan Al-Quran, meninggalkan As-Sunnah nggak cukup. Mafhum ya? Itu nggak dibenarkan. Tapi Al-Quran was Sunnah ala fahmi salafil ummah, itulah pedoman kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-firqatu an-najiyah, at-taifatu al-mansurah. Pedomannya Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Mafhum? Al-Qur'an dan sunnah berdasarkan pemahaman para salafun salih. Naam. Mereka juga terkadang dikenal dengan aqlaniyun karena mereka memahami Al-Qur'an dengan akal mereka. Karena mereka menolak as-sunnah, makanya dahulu pernah viral terkenal bahwasanya halalnya apa? Makan daging anjing waliyadzubillah. Kenapa kok halal? Dalam Al-Quran nggak ada pengharamannya. Kalau ada tunjukkan sudah. Dari Al-Fatihah sampai Al-Nas tunjukkan, ada nggak kira-kira pengharaman daging anjing? Nggak ada kan? Akhirnya mereka udah memutuskan berarti halal. Lah kenapa? Dalam Al-Quran nggak ada. Gagal paham namanya. Kenapa? Al-Quran kadang-kadang global, perlu rinciannya dalam As-Sunnah. Makanya Al-Quran dan Sunnah nggak boleh dipisahkan. Nggak boleh dipisahkan. Dan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai obat untuk kebodohan yang kita kadang terasa. Paham ya? Makanya obat ini nggak boleh dipisahkan. Antum ambil obat cuma Al-Quran saja, mengambil obat atau As-Sunnah saja nggak cukup. Yang bisa mengobati penyakit yang ada pada diri kita berupa kebodohan, dua-duanya ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab An-Nuniyah, beliau mengatakan wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Itu pantunnya bagus sekali itu. Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Artinya kebodohan itu penyakit yang bisa membunuh. Orang nggak terasa. Mungkin badannya sehat dia, fitness misalkan ya, olahraga terus, ya, nggak pernah berhenti misalkan. Tapi kalau hatinya mati, waliyadzubillah. Itu lihat itu. Wal jahlu da'un qatilun. Kebodohan itu penyakit yang membunuh. Yang dibunuh apa? Hatinya. Kalau hatinya mati, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Nggak mengetahui lagi perkara yang ma'ruf dan nggak mengingkari perkara yang munkar. Itu bahaya di situ. Nah, makanya jangan pernah dibiarkan hati kita mati. Silangi terus hati kita dengan apa? Membaca Al-Quran, membaca As-Sunnah, mempelajari ilmu Al-Quran, mempelajari ilmu As-Sunnah, menghadiri kajian-kajian ilmu, dengarkan audio-audio para asatidzah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar hati itu tersilangi. Kalau hati ini nggak pernah tersilangi oleh ilmu, nanti mengeras hatinya. Kalau udah mengeras, imma mati, layu, hancur, udah. Waliyadzubillah. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim tadi? Nah, barakallahu fiik, beliau mengatakan obatnya dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Obatnya apa? Dua perkara yang tidak bisa terpisahkan. Apa itu? Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin. Obatnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dipahami ya? Jadi kebodohan, al-jahl, itu obatnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana antum ketika sakit berobat ke apotek, adalah obatnya, tapi ada resepnya atau tidak? Ada resepnya 3 kali sehari, 4 kali sehari. Siapa yang tahu itu semuanya? Dokter biasanya, tabibnya. Ya enggak boleh kita langsung istiadat sendiri. Wah, ini kita minum aja 5 kali sehari. Overdoses nanti. Nah, makanya Al-Qur'an Sunnah itu obatnya ya. Butuh tabib, butuh dokter yang bisa mengkondisikan, memahamkan Al-Qur'an Sunnah sehingga kebodohan pun hilang. Apa kata beliau? Wa tabibu dzakal alim rabbani. Dan dokternya yang bisa meletakkan Al-Quran Sunnah untuk menghilangkan kebodohan tadi adalah al-alim rabbani, seorang alim yang bisa mendidik orang-orang yang belajar terhadapnya. Mendidik bagaimana? Disebutkan para ulama, al-alim rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa
min sigharil ilmi qabla kibarih. Jadi seorang alim rabbani adalah orang yang mengajari manusia dari ilmu yang dasar sampai ilmu yang tinggi. Ternyata ilmu itu bertingkat-tingkat. Na'am, ilmu itu bertingkat-tingkat. Jangan pernah antum merasa ilmu langsung tinggi langsung, enggak ada. Bertingkat-tingkat. Sebagaimana contohnya saja ya, ilmu bahasa Arab ada jurumiyah, ada mutamimah, ada qatur nada, ada alfiyah. Tingkatan paling tinggi, level paling tinggi ya paling alfiyah lah. Nah, sekali antum belajar belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali, langsung belajar alfiyah. Pusing enggak kepala? Kepala pusing, pening kepala. Paham ya? Karena enggak diurutkan. Coba kalau diurutkan. DL jilid 1 dulu, DL jilid 2, DL jilid 3, sulsulullah ya. Kemudian baru jurumiyah, mutamimah, qatur nada, alfiyah. Insyaallah mudah. Begitu pula ilmu tauhid. Ilmu tauhid pun ada juga tahapan-tahapannya, ya enggak? Al-usul salasah, al-qawaidul arba, ya enggak? Usul sittah, nawaqidul Islam, kasyfus syubhat, kitab tauhid. Paham ya? Itu menunjukkan ilmu itu bertingkat-tingkat. Makanya, nah barakallahu fiik, beliau menyebutkan bahwasanya tabibu dzakal alim rabbani, dokternya yang bisa mengarahkan dengan Al-Qur'an Sunnah atau mengobati kebodohan adalah al-alim rabbani, yaitu seorang alim yang bisa mengajarkan ilmu mulai dari yang dasar hingga yang tinggi. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Disebutkan di sini bahwasanya as-sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Qur'an kadangkala global, rinciannya di dalam as-sunnah. Contohnya, disebutkan dalam Al-Qur'an wa aqimus shalah misalkan. Paham ya? Atau wa yuqimus shalah, orang-orang menegakkan salat. Nah, perincian gerakan salat, paham ya? Seperti takbiratul ihram, Allahu akbar, hingga salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Rincian itu di mana dijumpai? Di dalam as-sunnah, dalam Al-Qur'an enggak ada. Salat gerhana, salat istisqa, itu semua rincian gerakannya di mana? Di dalam as-sunnah. Itu maksudnya. Di dalam Al-Qur'an perintah salat, tapi salat yang mana? Bagaimana gerakannya? Dirinci dalam as-sunnah. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Kemudian wa'atuz zakah, mereka adalah orang-orang atau orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, rincian zakat. Zakat fitrah sekian-sekian, 1 sa' misalkan. Ya enggak? Nah, 1 sa' makanan pokok penduduk negeri tersebut misalkan. Itu rincian di mana rinciannya? Di dalam as-sunnah. Zakat mal, zakat harta, kalau sudah mencapai nisabnya dan mencapai haul setahun misalkan, rinciannya kalau 20 dirham atau 220 dinar atau 200 dirham misalkan, mengeluarkan zakatnya 2,5%-nya, rinciannya semuanya dalam as-sunnah. Di dalam as-sunnah, dalam Al-Qur'an enggak ada. Makanya kalau cuma mengandalkan Al-Qur'an saja kurang. Kelompoknya dikenal kelompoknya Qur'aniyun kalau di zaman sana, atau Aqlaniyun. Paham ya? Kalau di negara kita ya JIS, jamaah ingkar sunnah. Jamaah ingkar sunnah itu bahaya sekali. Nah, karena ujung-ujungnya menghalalkan sesuatu yang diharamkan karena alasannya apa? Tidak ada dalam Al-Qur'an. Allahul musta'an. Nah, hati-hati ya. Barakallahu fiik. Kalau sama sekarang apa? Kelompok yang seperti itu modelnya. Enggak usah jauh-jauh, pelang pinggir jalan itu, tulisannya angkat, tulisannya huruf besar itu. 3 huruf saja. Apa itu? Majelis Tafsir Al-Qur'an. Paham ya? MTA. Nah, itu hati-hati. Kalau seandainya mengandalkan Al-Qur'an, dia tafsirkan dengan apa? Dengan akal atau dengan logika, sangat jauh dari pemahaman para salaf, itu berbahaya. Hati-hati, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kemudian juga banyak sekali dalam Al-Qur'an masih global butuh rincian seperti rincian seputar apa? Pembagian warisan. Di dalam as-sunnah, walaupun dalam Al-Qur'an ada, tapi ada rincian dalam as-sunnah lagi. Paham ya? Kemudian juga seputar hewan-hewan yang diharamkan. Ya enggak? Seperti kullu dzinabin minas siba' fa huwa haram wa kullu makhlabin minat thair fa huwa haram. Itu kan dalam as-sunnah semua. Setiap hewan yang bertaring kemudian mangsa maka haram dimakan. Itu dalam apa? Dalam as-sunnah penjelasannya. Setiap burung yang memiliki cakar bagai pemangsa maka haram dimakan. Itu semua dalam as-sunnah. Dalam Al-Qur'an enggak ada. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Jadi Al-Qur'an was sunnah syai'an mutalaziman, la yaftariqani abada. Al-Qur'an was sunnah, 2 perkara yang senantiasa beriringan, tidak akan terpisah selama-lamanya. Mafhum? Nah, itulah pedoman yang perlu dipegang erat-erat. Al-Qur'an was sunnah, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Lihat itu.
Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya itu As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Qala Allah, qala Rasul. Itulah ilmu yang hakiki. Makanya ada pantun, ilmu-ilmu yang lain selain ilmu Al-Quran Sunnah itu menyibukkan. Ilmu dunia menyibukkan. Ilmu sihir haram, ilmu perdukunan haram. Nah, ilmu apa yang bermanfaat dan juga bisa menyelamatkan pemiliknya di dunia dan akhirat? Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Pantunnya bagus itu ya. Disebutkan dalam pantun seorang penyair mengatakan, kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fid dini. Al-ilmu makana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasu syayatini. Artinya apa? Semua ilmu selain ilmu Al-Qur'an dan ilmu hadis dan ilmu memahami agama menyibukkan semuanya. Paham ya? Ilmu dunia menyibukkan atau tidak? Menyibukkan. Orang tersibukkan dengan dunia karena apa? Ilmu dunia. Sedangkan apa? Ilmu yang menenangkan pikiran, mententramkan hati. Barakallahu fiik. Apa kata beliau? Al-ilmu maka nafi qala haddatsana. Ilmu apa namanya? Ilmu hadis. Dibuka qala haddatsana fulan, qala haddatsana alan, qala haddatsana fulan bin fulan. Ilmu hadis. Paham ya? Ada selain itu waswas syayatin. Ilmu yang di dalamnya bisikan-bisikan syaitan terkutuk. Wal iyad billah. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Kata beliau berikutnya, wahiyya dalailul Qur'an, yang mana as-sunnah itu adalah penjelas Al-Qur'an, yang menunjukkan isi kandungan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an kadang-kala global isinya, ditunjukkan rincian dalam as-sunnah. Mafhum? Dijelaskan rincian dalam as-sunnah. Ini penting sekali. Nah, karena kalau kita mengikuti kelompok Qur'aniyun selesai sudah, rusak. Banyak perkara-perkara ibadah yang terlewatkan, terluputkan. Allahul musta'an. Yang berikutnya, walaysa fi sunnati qiyasun. Nah, ini perlu dijelaskan lagi. Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah mengatakan walaysa fi sunnah qiyasun. Tidak ada dalam as-sunnah itu qiyas. Ini pendapat kurang tepat kalau mutlak. Paham ya? Tapi kita katakan tidak ada dalam as-sunnah qiyas fasid. Paham ya? Jadi al-muradu bil qiyas fi hadzal mawdi' qiyasun fasid. Paham ya? Yang diinginkan dengan qiyas di sini qiyas fasid. Kalau dalam as-sunnah enggak ada qiyas yang fasid, itu enggak ada. Adanya qiyas yang benar. Qiyas sahih namanya. Makanya al-hujjah ada berapa? 4. Al-Qur'an, as-sunnah, ijma', qiyas sahih. Ini diingat ya. Ini dikenal dengan masadiruddin. Dikenal sumber-sumber agama kita ini. Al-Qur'an, as-sunnah, ijma', qiyas sahih. Mafhum? Sehingga Imam Ahmad mengatakan di sini, walaysa fis sunnah qiyasun ay al-murad bihi qiyasun fasid. Mafhum? Nah, tidak ada dalam as-sunnah itu qiyas apa? Qiyas yang fasid. Kenapa kok enggak ada? Karena qiyas fasid ini pertama kali yang bikin itu iblis laknatullah alaihi. Paham ya? Sampai-sampai dari kalangan ulama mengatakan awwalu man qasa iblis. Awwalu man qasa iblis. Pertama kali yang membuat qiyas rusak itu iblis. Kapan itu kejadiannya? Ketika disuruh sujud, untuk sujud kepada Nabi Adam enggak mau. Iblis malah mengatakan ana khairum minhu, katanya. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia main kias dia iblisnya. Iblis bersujud kepada Nabi Adam, sujud malah enggak mau, dia banyak gaya, dia banyak tingkah. Dia mengatakan ana khairum minhu, katanya. Aku lebih baik dari Adam. Alasannya apa? Kiasnya. Dia mengatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Kiasnya yang rusak bagaimana? Dia menganggap api itu lebih baik daripada tanah. Itu anggapan yang benar. Sekarang yang benar bagaimana kira-kira? Api sama tanah lebih bagus mana? Coba. Lebih bagus api atau tanah? Tanah. Antum mau masak air pakai api kan? Ya, pakai tanah atau pakai api? Berarti lebih bagus api. Api bisa matikan tanah. Api bisa matikan tanah? Atau tanah bisa matikan api? Nah, barakallahu fi, pendapat yang sahih wallahu alam bahwasanya atin afdal minan nar. Jadi tanah itu lebih bagus daripada api karena api itu sifatnya membakar, merusak. Sedangkan tanah itu sifatnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan izin Allah taala. Itu ya pendapat yang sahih, sehingga kiasnya iblis, kias yang batil, kias yang fasid. Ya, dia main kias ya kan? Dia mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Kita katakan ini kias fasid.
Ini enggak benar. Paham ya? Ini tidak dibenarkan. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kemudian jika orang-orang yang penggemar riba, mereka mengkiaskan riba itu seperti apa? Seperti jual beli. Padahal beda, ya enggak? Nah, Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Qur'an Karim, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba." Mereka orang-orang itu mengatakan jual beli itu sama seperti riba. Kias enggak nih? Kias, dikiaskan. Jual beli sama dengan riba. Nah, ini kias yang fasid. Kias yang fasid, kias yang rusak ini. Kemudian Allah tegaskan, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, mengharamkan apa? Riba. Jadi riba itu beda dengan jual beli. Mafhum? Nah, orang-orang penggemar riba, mereka mengkiaskan riba itu sama dengan jual beli. Kita katakan enggak sama. Itu kias yang fasid, kias yang rusak, waliyadzubillah. Na'am. Karena dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim tentang apa? Tentang bahaya riba dan perintah untuk meninggalkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Sisanya itu meninggalkan. Bayangkan itu. Apalagi zaman sekarang penuh dengan praktek jual beli yang tidak selamat dari riba, itu hindari barakallahu fiik. Jual beli kredit, praktek BMT atau BMT ya, atau yang semisalnya, gayanya datang, "Pak, mau beli motor enggak, Pak?" "Mau," katanya. "Ayo ikut ke dealer, nanti saya yang bayar, Pak, Bapak kredit ke anak." Riba. Paham ya? Nah, kenapa riba? Karena dia seakan-akan tuh minjamkan uang cuman bentuknya barang. Itu praktek BMT seperti itu, hati-hati. Walaupun BMT syariah, hati-hati ya. Antum enggak punya motor, datanglah pihak BMT. Antum mau beli motor enggak? Ayo ikut saya ke dealer. Tak belikan motor yang apa? Motor NMAX lah, NMAX misalkan. Dibelikan kontan. Tapi ini nanti bayarnya ke pihak BMT dengan apa? Kredit. Paham ya? Itu riba. Kenapa riba? Karena dia seolah-olah itu meminjamkan uang bentuknya barang. Paham ya? Mengembalikannya apa? Lebih dari barang yang dibelikan tadi itu. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Sampai-sampai sebutkan oleh para ulama dengan istinbat dari dalil bahwasanya sekarang ini hampir-hampir kaum muslimin itu hampir-hampir kita ini tidak selamat dari debu-debu riba. Makanya hati-hati waspada barakallahu fiik. Debu-debunya aja enggak selamat. Ya kan, dari debu tersebut. Oleh karena itu, kalau jelas riba tinggalkan. Ya, jangan bermudah-mudahan. Karena kalau bermudah-mudahan setelah dikasih tahu ini riba, ya akhi ittaqillah, tinggalkan. Kalau dia malah senang riba, malah tetap kerja di tempat-tempat yang ada ribanya barakallahu fiik. Apa ancamannya? Perang. Perangnya itu kalau melawan manusia masih mending, manusia biasa ya. Ini perang melawan Allah dan Rasulnya loh ya. Coba siapa yang menang coba? Enggak ada kan yang berani melawan Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah rasulih. Kalau enggak mau ngerjakan, diingatkan itu riba malah ngeyel, nolak, bantah, bangkang, malah senang riba tadi, fa'dhanu, kumandangkanlah peperangan, harbin, peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Bayangkan itu. Hati enggak tenang, banyak pikiran, kemudian juga banyak barakallahu masalah gara-gara riba tadi. Makanya barakallahu fiik, walhamdulillah ahlus sunnah wal jamaah sangat berhati-hati mencari pekerjaan yang halal walaupun hasilnya sedikit tapi disyukuri. Sahih. Nah, antum jualan tempe, jualan tahu, jualan roti atau jualan sayur lah, itu jauh lebih baik daripada makan harta riba. Walaupun aku kerja di bank atau jadi bagian tukang parkir, itu hati-hati juga itu. Hati-hati ya. Karena riba ini barakallahu fiik, ancaman laknatnya bukan 1 2 loh ya. Pemakan harta riba kena ancaman laknat. Yang ngasih makan harta riba kena ancaman laknat. Sekretarisnya, senyum-senyum, sekretarisnya kena laknat juga, hati-hati. Nah, kemudian yang menyaksikan oh yang lihat kok itu enggak ngingkari, kena juga ancaman laknat. Tukang parkirnya bagaimana? Mengkhawatirkan. Hati-hati itu. Makanya kalau jadi tukang parkir jangan tukang parkir bank. Paham ya? Kondisikan itu karena perkara riba itu perkara sepele. La'allahu akil riba wa mukila wa syahidai wa katibah. Allah telah melaknat pemakan harta riba dan orang yang beri makan dari harta riba. Kemudian orang yang menyaksikan transaksi riba dan yang mencatat praktek ribawiyah tersebut. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Ini sekedar selingan faedah seputar apa? Bahwasannya di dalam as-sunnah tidak ada qiyas yang fasid. Kalaupun ada qiyas, itu qiyas yang sahih. Mafhum? Qiyas yang sahih. Karena qiyas yang sahih itu masuk dalam hujjah. Al-hujjatu arba'ah. Hujjah 4. Al-Qur'an, as-sunnah, al-ijma', al-qiyas as-sahih. 4 ini ya.
Tapi 4 ini barakallahu fiik yang inti 2, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Masya Allah. Naam. Berikutnya, wala tudrab lahal amsal. Wala tudrab lahal amsal. Nah, maksudnya apa barakallahu fiik? Dan tidak boleh As-Sunnah dipakai untuk apa? Untuk membuat permisalan-permisalan untuk ucapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Yang serupa diserupakan atau yang semisalnya. Maksudnya untuk menandingi Al-Qur'an Sunnah enggak ada. Paham ya? Al-Qur'an dan Sunnah dua-duanya adalah wahyu. Ingat-ingat. Dua-duanya wahyu dari Allah taala. Mafhum? Nah, karena yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu bukan dari hawa nafsu. Bukan dari akal dan logika beliau, bukan, tapi dari apa? Wahyu yang diwahyukan. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Paham ya? Tidaklah Muhammad itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang diucapkan itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berarti kan Al-Qur'an Sunnah wahyu dua-duanya. Kan itu na'am barakallahu fiik. Jadi enggak boleh menjadikan tandingan-tandingan, permisalan-permisalan untuk ucapan Allah dan Rasulnya. Ucapan Allah Rasulnya muqaddam, didahulukan. Jadi kalau antum berhadapan dengan perkara dunia atau perkara akhirat, dahulukan perkara akhirat. Nanti kalau kehilangan dunia bagaimana? Enggak akan kehilangan insyaallah bismillah kalau kita mencari akhirat. Tapi kalau mendahulukan perkara dunia ninggalkan akhirat, benar-benar tinggal akhiratnya. Ini penting sekali ya, karena banyak kan orang kadang lebih mengejar jabatannya daripada apa? Daripada akhiratnya. Akhirnya jenggotnya harus cukur, celana harus isbal demi naik pangkat, bayangkan itu. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Allah dan Rasulnya harus lebih didahulukan. Sebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 orang atau 3 perkara yang kalau ada pada seseorang dia akan bisa merasakan manisnya iman, manisnya keimanan. Siapa di antaranya? Siapa di antaranya barakallahu fiik? 6, yaitu orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Bayangkan itu. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Lebih dia cintai daripada jabatannya, daripada kedudukannya, harus mengorbankan pekerjaannya. Ya, demi akhiratnya, akhirat didahulukan. Untuk pekerjaan barakallahu fiik, itu namanya ikhtiyari, pilihan yang terbaik. Pilihan yang halal, bukan ittirari, bukan paksaan. Mafhum? Jadi jangan sampai antum terpancing atau terdoktrin bahwasanya kalau nggak punya titel, nggak punya gelar, nggak punya ijazah, nggak bisa kerja, itu gagal paham. Itu dari mana? Itu dari mana itu ajaran seperti itu? Kalau nggak punya ijazah nggak bisa kerja, anakmu bagaimana nggak punya ijazah? Nanti masa depannya bagaimana? Nggak punya kerjaan nanti. Jangan salah alamat. Banyak orang-orang profesor, doktor lah ya, nggak sembarang lah ya. Sudah kuliah S1, S2, S3, tapi ujung-ujungnya jual apa? Jualan pisang. Ada juga orang yang kuliah jurusan teknologi, kemudian jualannya cookies. Ada kaitannya nggak itu kira-kira? Oh ya, banyak sekali. Ada orang yang kuliah jurusan ekonomi, tapi ekonomi nggak maju-maju juga. Paham ya? Kerjaannya gitu aja. Maksudnya rezeki udah diatur semuanya. Nggak perlu khawatir. Adapun jabatan-jabatan dunia itu tidak bisa menjamin barakallahu fiik. Paham ya? Mau gelar LC, MSc atau gelar profesor, doktor S1, S2, S3 itu nggak bisa menjamin. Paham ya? Rezeki sudah diatur semuanya. Tinggal kita mau nggak melaksanakannya. Yang salah itu kan berpangku tangan di rumah, diam 1000 bahasa, itu yang salah. Paham ya? Tapi kalau orang itu mau bergerak barakallahu fiik, rezeki sudah diatur. Sejak kapan kira-kira? Sebelum diciptakan langit dan bumi, jaraknya berapa? 50.000 tahun sebelumnya. Bayangkan apa lagi? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, tercatat semua sudah. Masya Allah. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Wala tudrak bil uqul wala ahwa. As-sunnah tidak bisa diraih dengan apa? Pemahaman akal-akal, dan juga tidak bisa diraih dengan hawa nafsu. Yang bisa meraih apa? Sami'na wa ta'na. Mendengar dan taat, mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu, itu bisa. Tapi kalau kita pahami dengan hawa nafsu kita, kemudian kita cerna dengan akal kita, itu kadang-kadang nggak masuk. Logika itu kadang nggak cocok dengan apa? Dalil. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kalam bagus sekali. Beliau mengatakan al-aqlu as-sarihu la yu'aridu ad-dalil as-sahihah. Masya Allah, kata beliau. Kalamnya pendek, simpel, padat. Itu kalamnya para imam terdahulu seperti itu. Kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pendek, simpel, padat. Apa kata beliau? Al-aqlu as-sarih la yukhalifu aw la yu'aridu
ad-dalil as-sahih. Akal yang murni, jernih, belum terkotori, itu tidak akan pernah bertabrakan dengan dalil yang sahih. Paham ya? Jadi kalau antum lihat dalilnya sahih, kok akalnya nggak terima, jangan salahkan dalilnya. Salahkan akalnya, jangan-jangan nggak sempurna itu. Kalau nyalakan dalilnya keliru. Contohnya apa? Aqlaniyun yang mereka tolak, dalil seputar dubab. Yaitu seekor lalat yang masuk dalam apa? Cangkir atau bejana, ada airnya. Itu mereka pada ribut gitu. Ini enggak masuk logika, masa lalat suruh ngecelupkan katanya. Itu perintahnya itu suruh ngecelupkan kalau mau dikonsumsi, mau diminum. Paham ya? Kalau mau dituang langsung dibuang, boleh enggak dibuang langsung? Enggak ada larangan. Kalau antum enggak mau minum enggak ada larangan, tapi jangan nolak hadisnya gitu loh. Ya jadi permasalahan nolak hadisnya, tentang hadisnya masa sih itu yang dilarang. Paham ya? Kalau antum mau minum memang salah satu sayapnya itu ada penawarnya, satunya ada obatnya. Celupkan dulu, kemudian diminum airnya tanpa lalatnya. Paham ya? Itu penting sekali karena orang itu masa logika, masa sih lalat warna hijau masa perlu dicelupkan? Enggak usah ngakal-ngakalin kalau dalilnya sahih sami wa ta'ala sudah. Paham ya? Perkara antum mau minum atau tidak itu perkara lain, jangan nolak hadisnya. Ana ulangi lagi, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kata beliau, al-aqlu as-sarihu la yu'aridu ad-dalil as-sahih. Akal yang murni, yang bersih, belum terkotori syubhat, itu tidak akan pernah bertentangan dengan dalil yang sahih. Udah. Itu kaidahnya. Jadi kalau antum lihat dalil kok enggak cocok ya dengan akal kita. Jangan salahkan dalilnya. Salahkan akalnya, jangan-jangan cuma 50%-an itu. Nallahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla barakallahu fikum, karena hawa nafsu dan juga akal mau tidak mau harus tunduk dengan dalil. Nah, ada kalam lagi, kalam bagus sekali itu. Kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Kalamnya pendek, simpel, padat tapi menyentuh. Mungkin pernah tak sebutkan dulu ya. Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Pendek itu. Aslinya panjang, nak potongkan yang intinya itu. Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ada dalil di hadapannya, ngayal dia, malah berpaling mencari pilihan yang lain. Sudah ada rambu-rambu loh ya. Kalau misalkan ke bandara, ke barat, dia ke timur dia. Nyasar, ternyata sampai pelabuhan. Paham maksudnya? Dalil itu adalah mayursyidu ilal matlub, sesuatu yang mengarahkan, yang membimbing kepada apa yang dia inginkan. Paham ya? Taruhlah di Jawa sana lah. Jogja ke barat, kemudian Surabaya ke timur. Itu udah dalilnya itu. Dia mau ke Jogja ke timur terus sampai Surabaya. Menyelisih apa? Dalil. Makanya Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Makanya kalau ada dalil barakallahu fik, jangan pernah diakal-akalin. Enggak usah ngeyel sudah, enggak usah neko-neko, enggak usah pola, enggak usah banyak gerak, sami'na wa ta'ana. Udah selesai. Nah, itulah Ahlussunnah wal Jamaah, tunduk dengan dalil. Kata beliau, qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa innama huwal ittiba' wa tarkul hawa. Masyaallah, lihat ini. Bahwasanya as-sunnah itu akan bisa cerna dengan apa? Ittiba', mengikuti, wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Hawa nafsu kita barakallahu fiik perlu ditundukkan. Sampai-sampai para ulama mengatakan salihul bashar afdal minal malaikah. Lihat itu. Orang-orang saleh dari kalangan manusia itu lebih afdal dari malaikat. Kok bisa? Karena malaikat itu diciptakan dalam kondisi taat terus, ya enggak? Ada enggak malaikat bermaksiat? Ada enggak? Enggak ada. Semua malaikat taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Para malaikat itu semuanya enggak ada yang bermaksiat. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Tapi kalau manusia, untuk menjadi orang saleh butuh apa? Proses. Butuh usaha, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Berat atau tidak? Berat. Sehingga ketika orang menjadi saleh lebih afdal dari malaikat. Itu kaidahnya ya, salihul bashar afdal minal malaikah. Salihul bashar afdal minal malaikah. Jadi orang salehnya dari kalangan manusia itu lebih afdal dari malaikat. Kenapa? Karena manusia untuk menjadi orang saleh, menjadi orang baik butuh apa? Butuh usaha. Ya enggak? Tapi kalau malaikat memang diciptakan dalam kondisi taat terus, kan itu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla barakallahu fiikum.
Jadi ittiba' mengikuti dalil amrun wajibun, perkara yang wajib. Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'an Karim, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian, Al-Qur'an. Paham ya? Kemudian jelaskan lagi dalam ayat yang lainnya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah pada kalian, ambillah. Dan apa saja Rasulullah larang, tinggalkanlah. Simple aslinya. Paham ya? Nah, dan meninggalkan hawa nafsu. Hawa nafsu barakallahu fiik itu jangan pernah dijadikan tolak ukur nomor 1. Hawa nafsu tundukkan dengan dalil. Sehingga apa barakallahu fiik? Sehingga terarahkan, terbimbing kepada jalan yang benar. Tapi kalau hawa nafsu barakallahu fiik dijadikan tolak ukur nomor 1, semuanya akan rusak. Semuanya apa? Akan rusak waliyadzubillah. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa jalla barakallahu fiikum. Kita lanjutkan lagi. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khaslatan wa lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Ini penting. Kata beliau, termasuk dari perkara sunnah yang harus dimiliki oleh seorang, yang barang siapa meninggalkan perkara sunnah tersebut, barakallahu fiik, satu saja dan tidak menerimanya dan tidak beriman dengannya, maka dia tidak dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Paham ya? Ini penting sekali ini. Jadi kalau ada orang meninggalkan satu poin saja, yang akan kita baca nanti poinnya, meninggalkan satu poin saja, tidak menerimanya, tidak beriman dengannya, maka dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Satu, al-iman bil qadar khairi wa syarri. Satu penting ini. Beriman dengan takdir. Kalau ada orang ngaku ahlus-sunnah kok enggak beriman takdir, bukan ahlus-sunnah itu, udah selesai urusan. Paham ya? Itu kan orang ini bukan ahlus-sunnah. Ahlus-sunnah harus beriman dengan takdir. Lihat ini. Al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir, ketetapan Allah Ta'ala yang baik maupun yang buruknya. Ini perlu dikondisikan nih. Maksudnya bagaimana? Baik dan buruk itu dinilai kepada orang yang ditakdirkan atau yang menerima takdir. Ingat ya. Kalau dinisbahkan kepada zat yang menakdirkan, semuanya baik. Jadi pahami? Baik dan buruknya dikembalikan ke mana? Dikembalikan kepada zat yang menerima takdir. Ada orang ditakdirkan dia bisu. Menurut manusia atau menurut orang bagus atau tidak bisu itu? Enggak bagus kan? Tapi dinisbahkan kepada zat menakdirkan dari hikmah. Dia malah apa? Tidak berkata perkataan yang kotor. Bagus kan? Nah, ada orang takdirkan buta. Secara zahirnya orang memandang jelek nih, kurang ini, ya enggak? Tapi di balik itu semuanya, kalau dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, bagus atau tidak di balik itu? Ada hikmahnya, itu apa? Enggak melihat kemaksiatan, ya enggak? Seperti itu. Nah, itu berarti menunjukkan kita beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Baik buruk ini dinisbahkan kepada zat yang menerima takdir, bukan kepada zat yang menakdirkan. Mafhum? Karena kalau dinisbahkan kepada zat yang menakdirkan, semuanya takdir Allah itu bagus. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Contoh yang lain. Antum punya usaha, punya bisnis, gagal bisnisnya. Paham ya? Nah, sudah tanam modal 60 juta, gagal. Enggak masuk sedikit pun untung pun enggak. Rugi pokoknya. Itu takdir apa bukan? Takdir. Menurut orang yang buruk. Iya enggak? Wah, ini buruk nih, takdir yang jelek. Tapi di balik itu semua ada hikmah, menguji dia bagaimana, sebatas mana kesetiaan dia kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Mau enggak beriman takdir? Karena kegagalan itu bukan berarti enggak berhasil nanti di kemudian hari. Orang mungkin aja gagal di awal permulaan berikutnya, tapi kemudian hari bisa berhasil itu mungkin. Paham ya? Nah, kalau orang-orang awam ngomong apa itu? Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Paham ya? Nah, ya mungkin karena tertunda aja. Dia jualan bakso misalkan, kok hari ini kok nggak laku, ternyata kebanyakan garam. Besok direvisi lagi. Akhirnya setelah itu pas laris dia. Yang namanya takdir barakallahu fiik, bagaimanapun keadaannya kita harus mengimaninya. Paham ya? Makanya kalau ditimpa musibah, apa ucapan yang tepat? Qadarullah wa masyafa'al. Jatuh kepleset, qadarullah wa masyafa'al. Jangan bilang kalau seandainya nggak lewat sini nggak jatuh. Kalau seandainya nggak berangkat kerja nggak jatuh, misalkan, itu semuanya hindari. Karena itu membuka pintu setan. Allahumma musta'an. Cukup kita katakan qadarullah wa masyafa'al. Yang dilarang berhujah takdir kalau berbuat apa? Kemaksiatan. Ini penting sekali.
Banyak orang kadang kita nasihati, ngeyel, nolak, bantah, bangkang untuk meninggalkan kemaksiatan, dia alasannya takdir. Udah takdirnya kok. Mencuri itu haram, Pak. Udah takdirnya ya, Mas. Kalau takdirkan baik ya baik katanya. Kalau berhujah dan takdir dalam perkara yang haram itu hukumnya nggak boleh. Dulu ada kisah, mungkin Anda pernah dengar ya. Di zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu ada pencuri. Pencuri kalau di dalam syariat Islam potong tangannya kan. Nah, suatu ketika pencurinya ingin ditegakkan hak, mau dihukum mencurinya, mau dipotong tangannya. Nah, ketika mau dipotong tangannya, pencuri mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin," katanya. Tunggu dulu, wahai Amirul Mukminin. Dia mengatakan, "Innama saraqtu biqadarillah." Pencurinya berhujah dengan takdirnya. "Wahai Amirul Mukminin, tunggu dulu, sabar. Aku ini mencuri dengan takdir Allah," katanya. Nah, akhirnya Umar Khattab pun juga pandai beliau. Beliau mengatakan, "Aku mau potong tanganmu ini juga dengan takdir Allah." Udah, enggak bisa apa-apa. Nah, ya, maksudnya apa syahidnya itu? Orang berhujah dengan takdir dalam perkara maksiat haram, enggak boleh. Paham ya? Berhujah dengan takdir ketika tertimpa musibah. Paham ya? Nah, dompetnya jatuh, isinya enggak sembarang 5 juta isinya. 5 juta isinya, dia teman qadar masyafa'al. Alhamdulillah. Itu aja. Gimana? Mau ngapain? Biasanya kalau kita ngomel-ngomel dulu, ya memang itu. Ngomel-ngomel dulu baru sabar lah. Yang itu PR kita memang. Setiap orang itu jarang sekali jatuh dompetnya isinya 5 juta. Qadar masyafa'al, jarang sekali. Ngomel-ngomel dulu panjang lebar enggak ketemu baru sabar. Iya enggak? Nah, itu namanya PR barakallahu fik, bahwasanya kesabaran yang paling nomor 1 itu apa? Di awal kali dia tertimpa musibah. Itu kesabaran nomor 1 ya. Nah, innamas sabru 'inda sadmatil ula, itu dalilnya. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang inti yang nomor 1 adalah apa? Ketika di awal kali tertimpa musibah, langsung dia sabar. Qadar masyafa'al. Tapi barakallahu fik, namanya manusia ya kadang seperti itu, ngomel-ngomel dulu panjang lebar setelah itu baru sabar. Nah, ikhwani fid din azza wa jalla, barakallahu fikum. Berikutnya wa tasdiqu bil hadis fi. Nah, dan membenarkan hadis-hadis seputar takdir. Harus benarkan, enggak sembarangan. Wal iman biha, dan beriman dengan takdir. Beriman dengan apa? Hadis-hadis tersebut. La yuqallima, enggak boleh mengatakan kenapa? Wala kaifa, bagaimana? Enggak boleh bagaimana ini? Enggak boleh kenapa? Innama huwa tasdiq wal imanu biha. Akan tapi pembenaran dan beriman dengan hadis-hadis seputar takdir. Kelompok apa yang kira-kira menyelisih dalam hal ini? Kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini munculnya sejak zaman dahulu. Waktu itu muncul di zamannya Abdullah bin Umar. Nah, barakallahu fiik. Di zamannya Abdullah bin Umar ada 2 orang tabi'in yang ingin melakukan umrah atau haji. Nah, paham ya? 2 orang tersebut berencana ingin melaporkan tragedi atau kasus yang terjadi di Basrah, paham ya, kepada Abdullah bin Umar. Dan akhirnya sepakat ketemu. Nah, orang tadi mengatakan innahu qad dahara bil Basrah rajulun yuqalu lahu Ma'bad al-Juhani. Inilah pencetusnya. Kelompok Qadariyah, pencetusnya apa? Ma'bad al-Juhani. Waktu itu muncul di Basrah. Nah, Ma'bad al-Juhani ini berpendapat bahwasanya innal amra unuf. Apa artinya itu? Sesungguhnya semua perkara Allah Ta'ala tidak mengetahui kejadiannya kecuali setelah terjadi. Keliru atau tidak nih? Keliru, berarti meniadakan ilmu Allah Ta'ala. Ini kafir hukumnya udah. Nah, kelompok yang ini, yang ekstrem ini sudah gak ada lagi sekarang. Kata para ulama, hadil firqah qad inqaradu. Kelompok ini sudah habis. Ya, sudah nggak ada lagi. Yang ada Qadariyah yang versi berikutnya. Kalau versi yang ini yang meniadakan ilmu Allah Ta'ala nggak ada lagi. Karena kafir ini. Ya. Nah, akhirnya Abdullah bin Umar mengatakan, kalau kamu jumpa mereka, akhbiruhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Kabarkan kepada mereka orang Qadariyah itu bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari aku. Lihat, langsung bara'ah. Karena ngeri. Meyakini Allah Ta'ala nggak mengetahui kejadian kecuali setelah terjadi. Antum duduk di sini, Allah Ta'ala nggak tahu kecuali setelah antum duduk. Ini versi mereka ya. Ini pendapat yang batil. Bagaimana pendapat Ahlussunnah wal Jamaah? Pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala mengetahui perkara yang telah terjadi. Ya, hafalkan ya. Yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi. Kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Sekali lagi. Allah Ta'ala itu mengetahui perkara yang makan, yang telah terjadi, wa ma yakun, dan yang akan terjadi, wa ma sayakun, dan yang akan terjadi. Yang keempat,
dan sesuatu yang tidak terjadi tahu kalau seandainya terjadi bagaimana terjadinya. Paham belum? Misalkan ada suatu kejadian sudah terjadi, Allah tahu. Yang sedang terjadi juga tahu. Yang akan terjadi juga tahu. Sesuatu yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Sekarang orang-orang kufar ketika disiksa mereka pengen kembali ke mana? Dunia, ya enggak? Tapi Allah Ta'ala wujudkan enggak? Enggak terjadi kan? Karena Allah Ta'ala tahu bagaimana kejadiannya kalau diwujudkan. Paham belum? Nah, makanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, walau ruddu la'adu limanuhu an. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka mengulangi lagi perbuatan yang dulu dilarang gitu. Tahu Allah Ta'ala, tapi enggak dikembalikan. Berarti menunjukkan apa? Allah Ta'ala mengetahui perkara yang tidak terjadi, tapi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Masya Allah. Naam. Ikhwani fid din azza wa jalla, barakallahu fikum. Kelompok Al-Qadariyah yang versi pertama tadi yang kafir tadi sudah habis. Tinggal kelompok Qadariyah yang zaman sekarang. Nah, kelompok Qadariyah yang zaman sekarang yang para ulama mengatakan mereka termasuk yang tidak ekstrim, barakallahu fik. Nah, tapi kita waspada juga dari mereka, meyakini bahwasanya masing-masing hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Paham? Jadi antum berbuat, makan, minum, taklim, kerja, itu semuanya kehendak itu antum yang menciptakan, tanpa ada kaitan kehendak Allah Ta'ala. Keliru atau tidak nih? Keliru. Kita berkehendak, berbuat itu di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalilnya sudah antum hafal semuanya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak, berbuat, melainkan apa? Rabb semesta alam juga menghendakinya. Menunjukkan bahwasanya hamba barakallahu fiik berbuat itu di bawah kehendak Allah Ta'ala. Nah, Qadariyah meyakini tidak. Hamba berbuat itu murni ciptaan dia. Makanya Qadariyah yang ini dijuluki dengan apa? Majus hadil ummah. Digelari majusinya umat ini. Yang Rasulullah mengatakan al-Qadariyatu majus hadil ummah. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tasba'u janazatahum. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kalau sakit enggak usah jenguk. Kalau mati nggak usah diantar jenazahnya, kata Rasulullah SAW. Itu peringatan keras itu ya. Kenapa digelari majus umat ini? Karena majusi meyakini di alam semesta ini ada dua pencipta. Dikondisikan ini ya. Orang-orang majusi meyakini di alam semesta ini ada berapa? Ada dua pencipta. Khaliqul khair dan khaliqus syarr. Pencipta kebaikan sama pencipta kejelekan, kejahatan. Nah, pencipta kebaikan itu cahaya. Jadi kalau terbit matahari mereka ibadah mereka. Karena itu kebaikan. Nah, khaliqus syarr ad-dhulmah, kegelapan. Begitu matahari terbenam, gelap kan? Wah, itu ada kejelekan, mereka beribadah. Itu majus. Miripnya apa miripnya? Menetapkan adanya pencipta selain Allah Ta'ala. Ya enggak? Qadariyah juga meyakini hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Berarti meyakini ada pencipta selain Allah Ta'ala. Berarti sama. Paham ya? Itu persamaan Qadariyah dengan majus. Na'amallahul musta'an. Nah, ikhwani fid din azza wa jalla, barakallahu fikum. Ini yang kita ambil pertemuan yang habis maghrib. Insyaallah nanti kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya habis isya biidznillah azza wa jalla. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.